Halo Sobat Kreatif, pada hari ini kita bertemu dengan senior kita, senior yang sangat terkenal karena beliau mewarnai perjalanan berbagai sektor ya di Indonesia. Dan beliau sebagai senior angkatan 9 ya Pak Ian Lubis, hari ini ada di hadapan kita. Rekan-rekan IPB Angkatan 34 mungkin bisa mendengarkan kisah-kisah inspiratif dan mudah-mudahan dapat memperoleh beberapa cerita-cerita nostalgia dari beliau. Pak Yan, bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Saya panggil Mas atau D atau apa nih? Dek aja Dek Pak, aja, di Boga. Di Boga. Iya. Gimana Pak, waktu Bapak masih aktif di dunia pekerjaan, kira-kira masa-masa kuliah itu membantu atau bagaimana Pak ceritanya? Atau mewarnai tidak karier Bapak begitu atau cerita tentang kehidupan di IPB? Iya, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat Angkatan 34 ya. 34 ini, Angkatan 34, 25 tahun di bawah saya. 25 tahun ya? Nggak terasa ya? Enggak Pak. Iya, 25 tahun di bawah saya. Nama saya Rusdian Lubis, panggilan saya adalah Ian Lubis, jadi saya lebih terkenal dengan Ian karena itu juga nama pena saya sudah menulis. Ini buku yang keempat nih sekarang. Ini yang Baranang Siang adalah buku kedua dan ini ternyata buku yang paling banyak disukai karena sangat IPB. Inspiratif. Pertanyaan di Boga tadi, apa yang menyebabkan IPB itu, terutama angkatan yang dulu awal Pak, ya. Angkatan awal itu sangat mengesankan karena pertama angkatan 4 tahun adalah saya yang pertama ya, angkatan 9 ya. Itu angkatan 9 tahun 72 masuk. Itu dalam tanda kutip karena kita sering dibully. Jadi makanya kita dibully karena pertaniannya atau karena bukan karena kita angkatan yang lulus 4 tahun. Yang dulu kan rata-rata lulus 6 tahun segala macam. Ya, Jadi ya, kita 8 angkatan tahun bahkan lebih. Iya, bahkan 8 tahun. Ya. Kemudian kita dan bullying itu tidak hanya dari teman-teman, bukan teman-teman, kakak-kakak kelas ya yang dari angkatan 6 tahun, tapi juga dari para dosen. To tell you the truth, banyak juga dosen yang tidak menyukai, merasa aneh. Tidak rela 4 tahun. Tidak rela karena dianggap tidak cukup ilmunya. Kalau orang tua kita kan dulu 8 tahun, 10 tahun Pak, iya. Termasuk dosen. Dianggap tidak cukup ilmunya. Iya. Tapi dengan gemblengan yang luar biasa dari terutama Pak Andi Hakim, Pak Andi kan beliau lah dalam tanda kutip mentor dari angkatan 4 tahun. Kita betul-betul merasa digembleng. On one hand kita betul-betul dipaksa untuk perform ya, untuk menunjukkan bahwa kita tidak kalah dengan yang lain. Yang di pihak lain juga sebenarnya kami ini angkatan mungkin ya, saya yakin pun angkatan muda. Kita sangat selektif itu. Jadi Pak Andi itu hanya memilih mungkin 10 atau 5 terbaik dari SMA yang di program PMDK ya waktu itu, PMDK ya. Kalau PMDK saya lain, saya ini namanya pendekatan lulu dapat kagak, tapi itu lain lagi. USMI dulu mungkin namanya Pak ya. Kenapa? Dulu namanya di zaman kami itu USMI. Ujian seleksi masuk IPB, PMDK lah. Jadi kita sangat selektif itu. Jadi saya masih ingat yang teman-teman yang dari Makassar, dari Buawai itu di di Flores sana. Sebentar, angkatan 9 Bapak itu kira-kira temannya siapa Pak? Yang kita kenal? Yang jadi dosen? Siapa? Anybody Pak? Siapa yang kira-kira kita kenal? Kayak angkatan 9 pertanyaan itu sedikit sekali. Yang jadi dosen atau yang misalkan jadi public figure atau artis mungkin? Kayaknya enggak ada tuh. Jadi dulu kan ada artis dari IPB juga. Dari jurusan dulu tuh yang masuk di angkatan saya itu pertanian tuh mungkin sekitar 30 atau 40. Satu angkatan berapa orang Pak? Satu angkatan 300-an ya. 300 400. Tadi dari tempat saya itu mungkin hanya sekitar 30 atau 40 dan itu yang drop out cukup banyak, itu sekitar 20% drop out waktu itu. Ya, 20%. Jadi yang sekarang nggak tahu lagi saya sekarang. Jadi yang istilahnya masih paket Pak, itu sampai angkatan 31. Saya angkatan 30 ini. 30 ya. Masih ada yang DO, masih ada yang tidak naik kelas, angkatan 30. Satu kelas saya itu 120 orang, satu komti ya, satu kelompok, dan 25 tidak naik. Jadi sekitar 20%. 20%.
Yang saya ingat itu adalah Profesor Latifah Qasim, tapi beliau meninggal kan, itu istrinya Kang Dudung. Kimia Pak ya? Kimia ya. Kimia, Bu Latifah. Saya juga dulu asisten kimia. Iya. Yang lain-lain saya nggak ingat itu. Malah mungkin ada yang sudah jadi nama gedung dan segala. Iya betul nama gedung Pak, karena ya dosen-dosen awal ya, dosen-dosen awal. Bapak dulu kosnya di mana Pak? Di Sembur Kaler 51 itu Pak Dirman Yahya masih ada kan, Profesor Sudirman Yahya, Profesor Fahrian Hasmi masih. Itu teman-teman Indokos itu. Dan di Sempur ke Baranang Siang dulu masih berkabut Pak ya? Berkabut, kita naik bemo, naik tangga itu kan, naik tangga dari Sembur ke atas itu belum ada jalan dulu, belum ada tangga. Naik bemo lewat Surya Kencana. Iya, lewat Bagunde, Bagunde atau di Serak Taman Kencana. Iya. Itu memorable sekali tempat itu buat saya. Karena saya membayangkan kalau tahun angkatan 34 30 itu bemo masih ada Pak. Sekarang bemo sudah ada di museum. Iya. teman-teman katanya dihidupkan kembali itu. Tapi jalurnya masih ingat orang-orang. Masih ingat. Bahkan sekarang angkot di Bogor itu Pak katanya diganti menjadi bis ya. Bis. Ya, bagus lah. Zaman angkatan 34 mungkin transportasinya bukan pakai bemo, pakai angkot. Bapak dulu pakai sepeda atau sepeda motor? Enggak sanggup lah dari Sembur Kaler naik sepeda, enggak mungkin lah. Bapak SMA-nya dulu di mana Pak? SMA di Gombong. Oh sama Gombong. Nah SD di Purwokerto. SD di Purwokerto. Ini ceritanya dari daerah ke Bogor dulu naik apa Pak? Nah, ini saya ceritakan di buku itu. Jadi saya masih ingat waktu dapat undangan Pak Andi Hakim. Sebenarnya saya diterima di UGM itu 2 jurusan. Ya. Teknik elektro yang sangat kompetitif waktu itu. Saya diterima, kemudian satu lagi di pertanian. Tapi ibu saya somehow dia ingin saya masuk pertanian karena ada satu memori yang cukup painful di keluarga kami. Jadi kakak sepupunya ibu saya, itu namanya Pak Gede panggilannya. Itu menjadi administrator pabrik gula di Goranggareng di zaman Madiun itu ya. Beliau dibunuh oleh PKI. Iya. Dan waktu itu termasuk menjadi korban. Tapi ibu saya ingin supaya saya menjadi seperti Pak Gede itu. Minimal jadi mandor. Ingin sekali jadi administrator perkebunan katanya. Nah, saya sempat jadi mandor sih waktu di Pengalengan. Setelah ya di PTPN. Iya, tapi kata Pak Andi juga nggak bakal jadi mandor karena kurang serem katanya. Udah saya balik lagi masuk di S2 di Dulu ambil jurusan apa Pak? S1 agronomi. S1 agronomi ya. S2-nya di pengelolaan sumber alam dan lingkungan. Itu angkatan pertama itu. Agronomi bukannya Bu Sri itu angkatan? Ada foto Ibu Sri. Bu Sri ya? Bu Sri Pak baru meninggal nih Pak yang dari Ambon ini. Oh ya. Pak Gawat ya. Peneliti kelapa. Pak Watimena. Kemudian yang masih ada Pak Ferdi Rumawas. Ya. Kemudian ya tentunya Bang Dirman ya. Bang Dirman nggak terlalu jauh. Masih banyak, saya masih berapa kali datang di acara Rebuan di agronomi. Oh, ikut Rebuan juga Pak? Masih kadang-kadang iseng aja ke situ, cuman nostalgia aja. Tapi yang paling penting memang kalau kita dari daerah ke Bogor, dulu belum ada jalan tol Pak ya? Ada, sudah jalan tol Jagorawi sudah ada? Belum nanti dulu. Tahun 74 itu dibuat waktu itu, Jagorawi itu. Ya. Jagorawi. Pak cerita, Pak, zaman kuliah itu kira-kira gimana cara Bapak mencari makan? Karena kami itu dulu anak-anak IPB itu kesulitan cari makan Pak. Itu survival of the fittest betul. Ada 2 cara. Yang pertama ya kita makan apa adanya ya. Dulu saya ceritakan dalam buku itu ada namanya warung Binur. Warung yang kita sering ngutang di situ. Yang kedua itu di di Sempur ya? Enggak, itu warung Binur tuh di mana? Bagunde. Enggak, di Baranang Siang di belakang itu. Jadi ini ada sosek kan. Ya. Itu ada tembok di atas. Nah di nangkring di tembok itulah ada. Di belakang tanah ya Pak ya? Yang kedua ya cari pacar yang ibunya pintar masak. Jadi saya dapat 2 orang itu. Ya, memang banyak ibu kos di kita yang punya mantu anak IPB Pak. Ini memang strategi Bapak ini begini memang. Strategi Bapak begitu ya. Strategi anak tentara kan itu. Harus bisa hidup di mana aja. Bapak 4 tahun di Sempur? Lebih 5 tahun. Oh, 5 tahun di Sempur. Karena S2 saya juga di Sempur. Oh, SD di IPB Bapak S2 di IPB angkatan pertama. Ada 2 S2 di IPB kemudian di Amerika juga. 2 kali. Dan masalah kami itu dulu kesulitan
mencari makan terus terang karena hujan nomor satu. Iya. Kalau sore malam sudah hujan. Yang kedua, warung di Bogor itu relatif lebih jarang dibandingkan kalau kita kuliah di UI, di UGM, Iya, betul. bahkan di STAN. Betul. Jadi kalau saya melihat teman-teman kami yang di UGM, yang di UI, yang di STAN, waduh, kok nyaman sekali. Tapi bagaimana Bapak cara menikmati kota Bogor? Kayaknya nggak sempat menikmati itu, zaman saya nggak sempat menikmati kita, karena terus terang aja deh. Kita kuliah pagi berhenti sampai jam 1 atau jam 2 ya. Kemudian jam 3 udah praktikum. Sampai jam 6 sore kan. Sampai Sabtu. Sampai Sabtu ujian. Nggak sempat kita nikmati Setiap kota Sabtu Bogor. ujian Pak ya. Malah saya kalau weekend saya ke Jakarta kan, tante saya di situ. Weekend di Jakarta. Waktu zaman saya 4 tahun, zaman saya nggak tahu Tidak sekarang. bisa menikmati, tapi kenapa nostalgianya menjadi apa namanya? Tapi nostalgia saya kan cuma seputar kampus saya, seputar Baranang Siang. Oh. Enggak, ya KKN juga ada KKN. KKN di mana Pak? Di Jonggol. Ini saya ceritakan khusus KKN nih. Tapi Bogor zaman Bapak di Baranang Siang atau di sekitaran kota Bogor, ada yang di Sempur, di Taman Kencana, ada yang di Peternakan, di Algifari sekitarnya gitu kan. Mungkin agak berbeda dengan teman-teman kita sekarang yang di Dramaga. Dramaga itu cukup, sekarang kalau saya lihat ke sana itu sekelilingnya udah kampung dan bukan Dulu hanya Bogor kampung, pasti, udah luxurious itu. Jangankan zaman Bapak, saya bisa membayangkan tahun 90-an Bogor itu masih sepi, Pak. Jadi Iya. kalau cewek-cewek pulang Praktikum. pulang bukan praktikum saja Pak, pulang asistensi. Iya asistensi. Kesempatan kita Pak untuk Pasti ngantar. iya betul. Ini juga di buku barang saya juga saya ceritakan, apalagi kalau hujan itu kan pada nangtung itu, pada nangtung di mana Kita bela-belain Pak. di bawah payung segala macam. Kita bela-belain, kita kemana dulu, ke Bagunde dulu, terus balik ke Jalan Riau atau saya atau ke gitu. Dulu tuh Bapak pernah pendekatan dulu dengan mahasiswi Pak? banyak dan nggak ada yang berhasil. Karena mahasiswinya juga serius ya? Satu serius dan kedua sorry itu saya anak-anak IPB itu kuper rata-rata anak perempuan, bukan perempuan ya, karena semuanya dari kuper. daerah Pak, dari Enggak, daerah semua. bukan hanya dari daerah, tapi karena kuliah dan praktikum itu tidak membuat kita lebih kreatif waktu itu. Tapi begini Pak, anak-anak IPB itu karena dari daerah kurang kosmetik begitu Pak. Tapi setelah kita perhatikan dia masuk ke dunia kerja, cantik-cantik ternyata Pak. Sekarang iya, tapi zaman saya dulu kan nggak terlalu. Zaman dulu saya nggak, satu ya mungkin belum banyak kosmetik seperti itu. Yang kedua juga betul-betul anak-anak tuh yang saya kenal ya, cewek-cewek yang saya kenal, mereka betul-betul kutu buku dan saintis semua itu. Ya. Dulu ada masalah DO itu Pak ya? Banyak dropout DO. ya? 20% rata-rata. 20%, ya. Bapak tidak pernah protes atau demo atau masalah nilai Pak? Kita ini punya pengalaman Pak, protes ke dosen matematika kurang 0, kurang 1 poin supaya dapat C, supaya dapat B gitu. Saya pernah dapat D itu aljabar matrik. Tidak mengulang. Mengulang tahun depannya itu, tapi ya menjengkelkan betul itu. Dan nilai saya nggak bagus-bagus amat tuh, cuma 3,1, 3,2. Tapi zaman dulu 3,1, 3,2 udah setengah mati itu ini. Bagus itu Pak. 3,2 bagus itu. Rata-rata anak-anak IPB 2, zaman itu Pak ya. Di bawah 2,5 Pak. Tapi yang kita yang untuk masuk S2 kan di atas harus 3,0. Ya, ya tapi tidak tahu kenapa Pak. Saya banyak ketemu teman-teman yang doktor bahkan profesor dulu waktu S1 di IPB di bawah 2,5 Pak. Saya pikir nggak ada korelasi itu gitu. Memang begitu rata-rata. Karena di IPB kan sistemnya sebaran normal ya, jadi banyak yang dapat. Yang outliernya dibuangin, yang terutama outlier sebelah sini dibuang. Ya, akhirnya kan yang dapat A cuma sedikit. Menurut saya agak inhuman itu, karena begini ya, beberapa pengalaman teman saya dari Flores, udah jauh-jauh datang ke IPB hanya karena matematiknya jeblok, padahal yang lain-lainnya bagus. Akhirnya dia harus keluar, dia harus DO. Itu menurut saya sangat menyedihkan sih. Dan itu painful loh, saya masih ingat. Nggak tahu sekarang ya, dulu tuh kalau ujian, itu kan namanya ditulis di tembok itu kan. Dan itu ya betul. Bisa kelihatan itu. Kalau zaman sekarang dibully Pak. Iya. Tapi sekarang nggak. Kalau sekarang cuma angka ini ya, nomor NRP-nya ya. Kalau sekarang bedanya, dulu kan tidak naik. Kalau sekarang bisa mengambil SKS Pak. Jadi bisa merencanakan, bisa mengulang, bisa memilih. Oh gitu. Jadi bisa memilih mata pelajaran yang lebih dia sukai begitu. Yang sulit kira-kira tidak
tidak diambil. Dulu itu betul-betul mengerikan nih kalau habis hari Minggu, hari Senin kan nilainya keluar tuh. Oke, Pak Yan, ini pengalaman Bapak luar biasa. Apalagi kita jarang ketemu senior yang masih hidup. melalang buana. Angkatan 9 tuh sudah Pak, sudah sangat senior dan Bapak masih bergaul dengan teman-teman. Ini angkatan 34 banyak yang hadir di sini, Pak. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman angkatan 34 IPB di sini. Silakan. Oh ya, ladies first. Sebutkan nama, NRP dan NIP. NRP dan IP. Ya, oke. Oke. Ya, Pak. Saya Ani dari Sosek juga, AGB angkatan 34. Mungkin tadi Pak, tadi kan Bapak bercerita kalau tetap aja namanya muda kan pasti ada pacaran-pacaran ya. Kalau kita dulu sih, kita udah menganggap itu sesuatu yang romantis tuh, itu Pak, yang salju. Oh, yang di depan itu, yang kapok randu itu. Kalau di zaman dulu apa memang itu udah jadi tempat? Belum, karena dulu kapok randunya masih kecil. Jadi belum sempat sampai seperti itu. Jadi belum ada yang romantis di situ ya Pak ya? Enggak sempat romantis kita tuh sempet, stres dia. Stres dia. Jadi perlu hiburan yang lain tuh. Mungkin kalau diadakan survei banyak stres ya kita Pak ya. Stres ya itu. Iya. Tapi mungkin karena itu juga kita menjadi survival. Ya. Di Kekuatan kita tuh di situ Pak. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan yang hadir di sini? Ya, ada nih. Mas Arif ini angkatan 34, FKH. Saya kenal ini. Ayan. Mas Arif. FKH itu kan kalau di kita kan selalu dibilang Fakultas Kesenian dan Hiburan. Iya betul. Zaman dulu udah begitu. Udah begitu. Pak Taufik Ismail gimana Pak dulu? Pak Taufik, kemudian Pak, yang saya ingat ya, Pak Taufik, Pak Wondo, dan hampir semua ya, termasuk istri saya dari kedokteran hewan. Nggak tahu kenapa ya, yang mereka tuh memang Bang ini ya, satu lagi Bang Siregar tuh siapa nama itu? Hariman? Bukan orang IPB. Cakep orangnya pakai ini. Itu juga itu. Nah, satu saat waktu itu ada acara FKH kan, ada puisi dan pembacaan puisi dan dengan diiringi gitar. Puisi saya waktu itu, saya dengan gemetaran saya menjadi pembaca puisi. Saya masukkan di sini mengenai tajur itu. Kemudian Taufik Ismail mengatakan begini, bagus itu puisimu katanya dia. Terus Taufik suka kembali ke Fakultas Kesenian dan Hiburan. Saya juga nggak ngerti kenapa ya. Kemudian yang berbakat-bakat seni itu masuk ke dua tempat, satu FKH, satu kehutanan. Kalau kehutanan saya ngerti lah, mungkin dulu anak laki-laki semua kan, jadi sangat gersang. Kemudian pada malam minggu halu semua, jadi mungkin udah main gitar segala macam. FKH itu fenomenal betul itu. Ya banyak seniman, banyak jurnalis dari Marah Rusli dari situ Marah juga Rusli, kan. Betul. Ada pertanyaan lain? Mungkin Mas Bayu. Ya, jadi ini Pak, nama saya Bayu dari ABB angkatan 32. Saya termasuk salah satu fansnya Pak Yan. Jadi saya anggap beliau sebagai suku. Saya mau manggil beliau suku Pak, karena ada kedekatan emosional lah sama orang Banyumas. Dia orang Banjarnegara. Ngaku Banyumas dia. Aku Masa-masa. Dia orang Bogor. Saudara Bogor Pak. Jadi Pak Yan, kalau dulu kan angkatan kami ini ada ospek Pak ya. Ospek. Punya Pak Yan namanya Ospek juga sama. Oh sama Pak. Sama ospek. Apa bedanya antara ospek zaman kami yang sudah berjumlah sekitar 500-an mahasiswa dibandingkan dengan dulu yang kata Bapak cuma 30-40 ya. kan saya sempat baca ada nama top ya Pak ya, ada Pak Ahmad Gunawan, ada kemudian Pak Ahmad Manggabaran. Ahmad Manggabaran ini ketua senat waktu itu. Gimana tuh Pak? Ahmad Manggabaran ini. Terima kasih Pak ya. Ada menariknya begini, ospek yang umum. Dulu kan kita punya ospek yang umum ya untuk seluruh Ya, untuk seluruh IPB ya. Ya, IPB. Kemudian ospek jurusan Belum atau dibagi-bagi. ospek fakultas. Tahun kedua. Tahun kedua fakultas. Enggak, kita dalam langsung satu periode. satu periode. Cukup menderita ya. Cukup menderita, jadi itu maksud saya begitu. Cukup menderita. Jadi tergantung, kehutanan tuh sangat kejam. Fatimitas sangat kejam. FKH relax ya. Di pertanian in between lah. Tapi sudah disiksa mulai tahun pertama itu Udah ya? tahun pertama. Oh, kalau kita di tahun kedua ya? Tahun pertama. Tahun pertama kita udah diajar itu. Disiksa. Tapi di fakultas, mungkin karena Pak Andi Hakim juga ya. Pak Andi, Fakultas Pertanian, beliau sangat concern mengenai itu. Kadang-kadang beliau muncul tuh, kalau ada ospek kan dilihat.
terlalu kejam atau tidak dan sebagainya. Oh, iya. Tapi kehutanan kan di Dramaga dia udah out of control betul itu, nggak kelihatan itu. Betul. Tapi kalau saya bilang kejamnya juga nggak kejam-kejam amat sih menurut saya. Terus terang nggak Iya, kejam amat. IPB masih lebih Masih ramah dibanding dibandingkan kampus lain. Kampus lain. Lah. Kami ingat Pak, ini cerita waktu pertama kali kita datang ke IPB. Kebetulan bulan-bulan Juli Agustus itu kami disuruh berbaris di depan kampus, kemudian kapuk-kapuk itu seperti seperti salju. Dan anak-anak yang dari Jakarta, dari daerah itu merasa itu menjadi memorable momen gitu ya. Bapak waktu dulu sudah banyak kapuknya juga? Enggak ada, saya tuh waktu Masalahnya sekarang kapuknya banyak yang ditebak sekarang. pohonnya waktu itu masih kecil kalau nggak salah, nggak sampai. Oh belum ya? Belum sebanyak itu kapuknya. Iya, belum banyak. Dulu malah ada pohon ini, yang merah itu apa namanya, yang Bougainville? bukan, yang warnanya merah, kan nggak itu, yang dulu di botani, tapi mungkin udah dibongkar ya. Yang itu yang saya tulis di buku saya itu mengenai pohon itu. Pohon itu Mungkin bukan kita pohon bisa kapuknya. melihat banyak kenangan Bapak Boleh. terkait dengan kampus Baranang Siang di sini Pak ya. Di sini semuanya nih. Dan ternyata banyak teman-teman Pak Yan, orang-orang atau senior-senior kita yang kita kenal di Kementan maupun di dunia perpolitikan di Indonesia begitu. Pak, satu pertanyaan dari saya Pak, dan Bapak harus bertanggung jawab. Kenapa IPB singkatannya bisa dirubah-rubah Pak menjadi institut publisistik, institut fleksibel banget, institut perbankan, dan Bapak juga tidak bekerja di pertanian kan? Saya lebih banyak di international gimana Pak banking. pandangan Bapak masalah itu? Mungkin juga karena apa ya? Ya zaman saya dulu Pak Andi itu mengatakan, loh kalian itu belajar di sini bukan belajar untuk menghafal atau itu, tapi belajar untuk berpikir yang benar. Statistik itu digunakan Pak Andi sebagai salah satu media atau medium untuk alat berpikir, bukan alat menghitung. Nah, karena kita terbiasa dengan alat berpikir, maka dimanapun daya analitik kita, dan tidak hanya analitik, tapi dari sintetik yang lebih penting, itu yang diasah. Jadi mau dilempar kemana aja, saya bisa nulis banyak sebagai wartawan. Tahun 74 loh, saya itu udah masuk wartawan Madya waktu itu loh. Itu bayangkan umur saya baru 22 tahun, 21 tahun. Generasi dari zaman Bapak sampai sekarang Pak. Betul. Media-media besar nasional banyak didominasi rekan-rekan dari peternakan, FKA, Sosek dan yang saya ingat ya kebetulan namanya Lubis ya, Uni Lubis itu salah satu wartawan yang sangat saya kagumi. itu dari IPB. Ya, kemudian yang lain-lain dari Tempo kan banyak tuh. Tempo banyak Pak. Dari Kompas juga. Di Republika banyak, paling banyak di Republika ngumpul Pak. Di TV juga Surya Pratomo juga dulu dari IPB. Ada satu saya tulis di sini kenapa itu. Salah satunya saya tulis kenapa IPB dinamakan Institut Fleksibel banget dan publisistik. Ini ada di sini. Why itu salah satu reasoningnya adalah karena itu. Iya Pak, ini kita banyak nanti akan berkomunikasi dengan teman-teman IPB yang junior-junior. Ada pesan-pesan dari Bapak Pak? Pesan sebagai senior. Satu, berusaha untuk sehat. That's number one. Itu aja. Yang satu itu aja lah. Yang lain-lain tuh bonus. Almost sebagai bonus. Menurut saya kalau Anda udah sehat, pikiran sehat, mental, yang lainnya udah Untuk sobat kreatif angkatan 34 Pak, pesan kedua, bonus. Ini 34 ini masih banyak nih Pak. Be good. Be good. Be good. Cuma be true. You don't have to be excellent, just be good. Itu ucapan dari Sambade. Saya mendengar dosen IPB sering mengucapkan itu. Just be good. Nggak usah be excellent sudah. Ya. Cukup sudah. Ya. Sobat kreatif, matur suwun, terima kasih sekali, dan kita dapat banyak pengalaman dari Pak Yan Lubis, dan yang terpenting baca buku ini karena ini mengingatkan kita terhadap kehidupan kampus dan kita mengenang kembali masa-masa kita berkuliah di PB. Itu saja dari saya, Sobat Kreatif, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Ini kehormatan buat saya nih.